Penggolongan gangguan jiwa. Pada tahun 1960-an, WHO memulai menyusun klasifikasi diagnosis seperti tercantum pada International Classification of Disease. Asosiasi Dokter Psikiatri Amerika juga telah mengembangkan sistem klasifikasi berdasarkan diagnosis dan manual statistik dari gangguan jiwa. Saat ini, klasifikasi DSM telah sampai pada edisi DSM-4 yang diterbitkan tahun 2000. Indonesia menggunakan pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa yang saat ini telah sampai pada PPDGJ 3. Konsep gangguan jiwa. Istilah yang digunakan dalam PPDGJ adalah gangguan jiwa atau gangguan mental, tidak mengenal istilah penyakit jiwa. Dari konsep tersebut dapat dirumuskan bahwa di dalam konsep gangguan jiwa didapatkan beberapa butir. Adanya gejala klinis yang bermakna, berupa sindrom atau pola perilaku, sindrom atau pola psikologi. Gejala klinis tersebut dapat menimbulkan penderitaan, antara lain berupa rasa nyeri, tidak nyaman, tidak tentram, terganggu, disfungsi organ tubuh. Gejala klinis tersebut dapat menimbulkan disabilitas dalam aktivitas kehidupan sehari-hari yang biasa dan diperlakukan untuk perawatan diri dan kelangsungan hidup, seperti mandi, berpakaian, makan, kebersihan diri, dan lain-lain. Penggolongan gangguan jiwa. Yang pertama, pendekatan ateoretik. PPDGJ 3 tidak menganggap bahwa setiap gangguan jiwa adalah suatu kesatuan yang tegas dengan batas-batas yang jelas antara gangguan jiwa tertentu dengan gangguan jiwa lainnya. Dalam PPDGJ 3 terdapat kondisi lain yang menjadi fokus perhatian klinis, yang tidak atau belum digolongkan sebagai gangguan jiwa tetapi menjadi pusat perhatian klinikus atau kalangan yang bekerja di bidang kesehatan jiwa. Anggapan salah lainnya bahwa semua orang yang menderita gangguan jiwa yang sama adalah juga serupa dalam berbagai hal yang penting. Urutan hierarki blok diagnosis. Yang pertama, gangguan mental organik dan simptomatik. Yang kedua, skizofrenia, gangguan skizotipal, dan gangguan waham. Yang ketiga, gangguan suasana perasaan. Yang keempat, gangguan nefrotik, gangguan somatoform, dan gangguan stres. Sindrom perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan faktor fisik. Selanjutnya, gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa. Selanjutnya, retardasi mental. Selanjutnya, gangguan perkembangan psikologis, gangguan perilaku atau emosional, onset masa kanak dan remaja. Kondisi lain yang menjadi fokus perhatian klinis. Diagnosis multiaksial. Akses 1. Gangguan klinis, kondisi lain yang menjadi fokus perhatian. Akses 2. Gangguan kepribadian, retardasi mental. Akses 3. Kondisi medik umum. Akses 4. Masalah psikososial dan lingkungan. Akses 5. Penilaian fungsi secara global. Akses 1. Gangguan mental organik, gangguan mental dan perilaku, zat psikoaktif, skizofrenia, gangguan skizopital dan gangguan waham, gangguan suasana perasaan atau afektif, gangguan nefrotik, gangguan somatoform, dan gangguan terkait. Stres, sindrom perilaku, gangguan fisiologis atau fisik, perubahan kepribadian non-organik, gangguan impuls, gangguan seks, gangguan perkembangan psikologis, gangguan perilaku dan emosional onset kanak-kanak, gangguan jiwa. Akses 2. Gangguan kepribadian khas, gangguan kepribadian paranoid, gangguan kepribadian skizoid, gangguan kepribadian disosial, gangguan kepribadian emosional tidak stabil, gangguan kepribadian histrionik,
gangguan kepribadian anankastik, gangguan kepribadian cemas atau menghindar. Selanjutnya, gangguan kepribadian dependen, gangguan kepribadian dependen, gangguan kepribadian khas lainnya, gangguan kepribadian YTT, gangguan kepribadian campuran dan lainnya. Eksis 3. Penyakit infeksi dan parasit tertentu, neoplasma, penyakit endokrin nutrisi metabolik, penyakit susunan saraf, penyakit mata dan adneksa, penyakit telinga dan proses mastoid. Selanjutnya, penyakit sistem sirkulasi, penyakit sistem pernafasan, penyakit sistem pencernaan, penyakit kulit dan jaringan subkutan, penyakit muskuloskeletal dan jaringan ikat. Selanjutnya, eksis 4. Yang pertama, masalah dengan primary supergroup atau keluarga. Yang kedua, masalah berkaitan dengan lingkungan sosial. Yang ketiga, masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masalah perumahan, masalah ekonomi, masalah akses ke pelayanan kesehatan, masalah berkaitan dengan hukum atau kriminal, masalah psikososial dan lingkungan lainnya. Selanjutnya yaitu eksis 5. Gejala tidak ada. Berfungsi maksimal, tidak ada masalah yang tak tertanggulangi. Gejala minimal, berfungsi baik, cukup puas, tidak lebih dari masalah harian yang biasa. Gejala sementara dan dapat diatasi. Disabilitas ringan dan sosial, pekerjaan, sekolah. Beberapa gejala ringan dan menatap. Disabilitas ringan dalam fungsi secara umum masih baik. Gejala sedang, disabilitas sedang. Gejala berat, disabilitas berat. Beberapa disabilitas dalam perhubungan dengan realita dan komunikasi. Disabilitas berat dalam beberapa fungsi. Selanjutnya, gangguan mental organik termasuk gangguan mental simptomatik. Demensia pada penyakit Alzheimer, demensia vaskular, demensia pada penyakit lain, demensia YTT, demensia sindrom amnesik organik bukan akibat alkohol dan zat psikoaktif lainnya. Delirium bukan akibat alkohol dan zat psikoaktif lainnya. Gangguan mental lainnya akibat kerusakan dan disfungsi otak dan penyakit lainnya. Gangguan kepribadian dan perilaku akibat penyakit kerusakan dan disfungsi otak. Selanjutnya, gangguan mental organik atau simptomatik YTT. Terima kasih.